Akhirnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara soal rame-rame parpol koalisi pemerintah mendukung pencalonan kembali Presiden Prabowo pada Pilpres 2029, tapi nama Gibran tidak disebut. Bahkan ada yang terang-terangan seperti PAN yang menyatakan tidak akan mencalonkan Gibran kembali berpasangan dengan Prabowo. Nah, yang menarik itu bukan soal partai-partai itu, ada yang menyebut nama Prabowo tapi tidak menyebut Gibran, ada yang terbuka menyebut hanya Prabowo tapi tidak berpasangan dengan Gibran. Sekali ini nggak bisa dibantah, Gibran tidak punya ijazah SMA, tidak ada. Dan barusan, ini paling barusan dikatakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di pembicaraan kebudayaan kemarin pada saat memperingati Sumpah Pemuda. Pendidikan tuh harus urut. Mau sekolah di luar negeri, sekolah di dalam negeri, itu harus Jawani, harus Indonesian. Pendidikan tuh harus urut. Semua yang ada di situ termasuk wakil rektor UGM hanya bisa nunduk-nunduk. Ya. Ini surat ini dipakai pada saat dia pencalonan wali kota. Oke, yang tanda tangan waktu itu Sesjen namanya Dr. Sutanto. Ya. Sekarang ketika dia mau Wapres, yang tanda tangan siapa itu? Hanya kepala subbagian tata usaha. Orang subbagian tata usaha melegalisir. Harusnya dia ambil lagi surat keterangan ini. Nggak bisa legalisir surat keterangan kok dilegalisir. Ijazah itu dilegalisir boleh. Surat keterangan kok dilegalisir. Jadi jelas, sekali ini nggak bisa dibantah. Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Dan barusan, ini paling barusan dikatakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di pembicaraan kebudayaan kemarin pada saat memperingati Sumpah Pemuda. Pendidikan tuh harus urut. Mau sekolah di luar negeri, sekolah di dalam negeri, itu harus Jawani, harus Indonesian. Pendidikan tuh harus urut. Semua yang ada di situ termasuk wakil rektor UGM hanya bisa nunduk-nunduk. Ya. Clear, dikatakan kemarin. Jadi harusnya kita juga tahu, Pak, ini sedikit saya spill ya. Jadi itu adalah acara yang bagus. Jadi perlakuannya tidak sama ijazah dengan surat keterangan. Oh enggak, lain banget. Tidak bisa ijazah kok surat keterangan. Dan surat keterangan, entar nanti dulu. Surat keterangan ini memang ngaco. Dia nggak ketemu. Gua ngomong aja lu ngacoin gue kok. Saya ketemu langsung dengan Dr. Eko. Ketemu langsung dengan Pak Awang yang itu ada di Kementerian Dikbud. Saksinya ada Kurnia, ya. Ada juga Dokter surat tuh. Ada juga, udah sebentar lagi akan ada semua. Udah ada. Dan nanti ini juga salah. Dia mengakui surat ini tidak ada dan tidak pernah ada. Jadi dia mempertanyakan ini dan sebentar lagi tergantung. Prof. Abdul Mukti, kalau Anda memang benar-benar jujur dan sesuai dengan cabut pernyataan ini. Jadi, dan kemudian dengan demikian Gibran itu tidak memenuhi syarat lagi dan dia layak dimakzulkan. Udah, saya clear aja. Satu lagi yang paling gampang, Mbak. Tolong tampilkan data ini ya. Jadi pemerintah saja bingung. Gibran itu yang benar pendidikannya apa? Pendidikan ya. Mau kita keluarkan yang versi lulus dari KPU. Versi ini di plasma. Versi Bradford yang kacau karena Bradford ini MDIS katanya kan. Dan ini juga nggak sesuai sama Inggris dengan ini nggak sesuai Singapura. Ini nggak sesuai. Jadi data di Dirjen Dikdasmen dia masuknya 2005. Jadi nggak sama lagi UTS. Dan UTS itu nggak ada sampai dengan 3 tahun. Ini hanya lembaga. Saya bisa jelaskan itu. Hanya lembaga. Udah, ini saya sebentar lagi akan dapat resmi ya. Saya akan dapat langsung dari UTS, dari saya jelaskan itu. PT itu hanya matrikulasi. Iya, untuk saya jelaskan itu. Dan orang yang nganter Gibran. Berikut tuntutan aksi. 1. Evaluasi dan pecat seluruh anggota DPR RI yang tidak pro dan mendiskreditkan rakyat. 2. Sahkan undang-undang perampasan aset dan bersihkan kabinet, parlemen, dan peradilan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Evaluasi dan pecat seluruh menteri dan wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN dan ketua umum partai politik. 4. Cabut segala tunjangan fantastis menteri, wakil menteri, direksi, dan komisaris BUMN. 5. Pecat Kapolri dan laksanakan reformasi kepolisian secara menyeluruh. 6. Revisi Undang-Undang TNI dan hentikan pembangunan Kodam yang memperkuat watak militeristik rezim. 7.
tolak kenaikan pajak miskin, dan tolak efisiensi anggaran pendidikan, kesehatan, dan pertahanan sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. 8. Wujudkan reforma agraria sejati dan turunkan 9. Bangun industri nasional dan jalankan reform sejati. Dan ke-10, adili Jokowi dan kroni-kroninya dan makzulkan Gibran. Sekian dan terima kasih. Salam hormat untuk kita semua. Iya, beberapa hari terakhir ini tengah ramai memperbincangkan soal Pilpres 2029. Dan mungkin beberapa partai politik ya sudah ambil ancang-ancang mulai saat ini. Mesin-mesinnya mulai aktif gitu ya. Sehingga bahkan ada pernyataan-pernyataan atau ada penyampaian-penyampaian, bahkan mungkin udah mendeklarasikan atau gimana begitu ya, soal Pilpres 2029 yang dimana akan mendampingi Presiden Prabowo. Nah, barangkali Pak Prabowo misalnya di 2029 maju lagi sebagai capres misalnya. Lalu Gibran nggak dipakai lagi, nggak digandeng lagi, tetapi mengganti calon wakil presiden, entah itu dari partai apapun misalnya ya. Tentu memang sangat-sangat berpeluang sekali ya, dimana partai-partai politik ini kan sangat banyak sekali berkoalisi dengan Pak Prabowo pada Pilpres 2024 lalu. Dan ngomong-ngomong soal Pilpres, bahkan Jokowi ya, Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Prabowo Gibran. Ya, jadi artinya sepaket gitu ya. Kecuali tadi mendukung Prabowo 2 periode, berarti ya Pak Prabowo-nya saja, bukan Gibrannya. Tapi Pak Jokowi mengatakan sepaket gitu ya, Prabowo Gibran. Nah, gitu. Tetapi kalau kita melihat apa yang disampaikan pada cuplikan video sebelumnya, contoh misalnya Partai Golkar, kan bisa saja Bahlil Lahadalia, Ketum Golkar, mendampingi Pak Prabowo. Karena kita tahu bagaimana kedekatan atau hubungan ya Golkar dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo kan begitu ya. Sangat-sangat dekat sekali. Atau mungkin ya bisa saja barangkali dari PKB, Gus Muhaimin misalnya mau mendampingi Pak Prabowo. Kan banyak kesempatan-kesempatan. Ya. Ketua umum yang mau maju. Nah, Gibran ini sebagai apa sih? Sekarang sebagai wakil presiden. Ya meskipun Pilpres kemarin beliau diusung oleh Golkar. Atau sekarang udah jadi kader Golkar, saya nggak tahu. Tetapi, kalaupun misalnya Gibran sebagai kader Golkar, apakah Bahlil akan mengusung Gibran lagi sebagai cawapresnya Pak Prabowo nantinya, kan kita nggak tahu. Jadi kalau ngomongin capres, cawapres, pilpres ya, saya kira nggak terlalu penting untuk hari ini. Yang penting dibicarakan adalah bagaimana soal politik global misalnya, atau soal ketahanan pangan, ya, soal lingkungan hidup, soal bencana alam, ya, kemudian ya bagaimana program MBG berjalan lancar apa tidak, ada kekurangan apa enggak, ya, bagaimana memberantas korupsi, ya, itu yang penting saya kira. Kalau hari ini membahas Pilpres sih kayaknya sih ya masih terlalu cepat, tapi kan ada aja yang membahas seperti itu ya, makanya selalu disampaikan atau diperbincangkan di acara-acara televisi nasional, acara-acara podcast di YouTube dan sebagainya. Nah, kalau kita berpengalaman ya melihat, bukan kita, tapi pengalaman Pak Jokowi misalnya, kalau kita melihat, kalau kita berkaca dari sana, sedangkan Pak Jokowi sekalipun ya di 2014 beliau dengan Pak JK sebagai wapres, tetapi di 2019 beda lagi. Ya wapresnya siapa? Pak Ma'ruf Amin. Nah, artinya Pak Prabowo kalaupun seandainya maju di Pilpres 2029 ya bisa saja
ganti Wapres, maka Gibran akan berakhir jadi cawapresnya Pak Prabowo. Atau PSI mengusung Gibran, ya bisa-bisa saja, ya bisa-bisa saja nanti teman-teman. Dan kita nggak tahu, ya kalau Pak Jokowi pernah menyatakan 2 periode Prabowo Gibran, itu kayak rasa-rasanya ada kecemasan, ada kekhawatiran kalau nanti seandainya Pak Prabowo nggak gandeng Gibran lagi, kan begitu ya, atau nggak jadikan Gibran cawapres, kira-kira begitulah. Nah, tapi saya coba melihat di sini ya, Prabowo Subianto akan maju saja sudah sangat berat, apalagi berduet dengan Syamsul Fofana Karam Konstitusi, makin hancur total. Hukumnya wajib karena majunya ngakali konstitusi, alias ngerakus atau ngeragas konstitusi. Yenti terus ke NKRI bubar atau apa nih komentarnya. Nah, kemudian ya saudara sahabatku, tegakkan keadilan hukum dan tangkap semuanya yang merusak keadilan hukum bagi seluruh rakyat, anak-anak bangsa Indonesia. Dan Gibran anak Jokowi dengan cepat-cepat dimakzulkan dari wakil presiden dan makzulkan Gibran anak Jokowi dengan cepat. Ya. Jadi memang isu pemakzulan sekalipun hari ini masih selalu diperbincangkan juga, masih selalu digaungkan narasi-narasi makzulkan Gibran ganti Wapres, masih bergejolak juga ya. Masih nyaring di telinga kita mendengarkan narasi-narasi seperti itu. Bahkan ijazah SMA Gibran diragukan keberadaannya, diduga Gibran nggak lulus SMA. Jadi ya semakin banyak isu-isu yang dimainkan, atau memang benar saya nggak tahu. Nah, itu nanti akan dibuktikan di pengadilan lah, begitu ya, karena bukti-buktinya juga cukup kuat. Nah, artinya apa? Nah, kita melihat persoalan hari ini terhadap Gibran ya, dicap sebagai anak karam konstitusi karena kemarin itu kan merubah atau melabrak katanya begitu ya aturan di MK. Lalu kemudian soal Fufafa yang diduga kuat adalah milik Gibran, yang sampai sekarang sebetulnya belum tentu atau belum tahu pasti apakah benar akun tersebut milik Gibran atau bukan. Nah, soal ijazah Gibran, ijazah SMA-nya diduga tidak ada, hanya menggunakan surat keterangan ketika mendaftar ya di KPU Solo atau di KPU RI misalnya. Itu kan dugaan-dugaan sangat kuat sekali. Lalu kemudian diduga memang nggak lulus SMA. Nah, meskipun katanya SMA-nya di luar negeri dan lain-lain misalnya. Tetapi banyak bukti yang menunjukkan bahwa memang nggak lulus. Jadi ada aja bukti-buktinya. Ya, meskipun belum ketuk palu secara hukum yang sah di pengadilan, kan begitu ya. Nah, jadi ya agak berat rasanya kalau misalnya ya Pak Prabowo akan jadikan Gibran cawapresnya, kan begitu. Pak Prabowo memang mungkin kuat ya, sangat-sangat kuat. Tetapi kalau di 2029 kita tahu bahwa usia Pak Prabowo bukan usia muda lagi, ya udah masuk usia tua, kan begitu ya, udah masuk usia lansia lah kalau udah 75 nanti misalnya atau 76 gitu ya, kan kira-kira begitu ya. Udah tua juga, jadi butuh pendamping yang betul-betul mahir dan berpengalaman dan mengetahui, menguasai soal politik global ya, dinamika politik ya, bagaimana berpolitik yang sehat, kira-kira begitu ya, strategi-strategi atau hal-hal yang lain yang mungkin bisa membantu Pak Prabowo dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden. Yang sekarang yang kita lihat apa? Nah, Gibran contohnya. Apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Gibran selama menjadi Wapres misalnya. Sedangkan janji lapangan kerja yang dituntut hari ini pun kita nggak tahu berapa persen sudah tercipta. Jadi memang agak ribet juga nanti ya. Tapi kita nggak tahu lah, masih lama juga teman-teman begitu. Ya kalau Pak Prabowo ya akan mengganti, ya diganti gitu ya. Potensi Gibran mungkin akan besar. Bukan kemenangannya, tetapi kekalahannya kalaupun ada yang ngusung, kan begitu. Kalau tidak dipasangkan dengan Pak Prabowo ya, karena Pak Prabowo pasti sangat-sangat kuat di 2029, kan begitu ya. Saya kira itu saja. Saya kira teman-teman ada pendapat, silakan sampaikan. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.